kepada keluarga beliau, para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum, dan juga kepada seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti sunnah-sunnah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan kajian kita tentang begitu berbahayanya perbuatan syirik. Dan kita masih melanjutkan kajian kita tentang hal tersebut. Tujuannya adalah supaya kita bisa bersungguh-sungguh untuk menjauhi dan meninggalkan perbuatan yang sangat buruk ini. Bila mana seseorang mengetahui bahaya-bahaya yang menimpa kepadanya, maka pasti dia akan tinggalkan. Ya? Bahkan sekedar makanan yang akan kita makan, lalu kok kejatuhan sesuatu pada makanan kita, apa yang kita lakukan, Pak? Jika masih memungkinkan untuk dibersihkan, dibersihkan. Tapi kalau tidak memungkinkan, apa yang kita lakukan? Dibuang. Ya. Pagi hari seseorang ibu memasak, jangan bening kencur katu. Jangan bening kencur apa, Pak? Ya, macam-macam ya. Satu ketika makanan itu masih tergeletak di meja sampai siang hari, sampai menjelang sore. Lalu sang suami mau makan. Dan ini pertimbangan kesehatan. Biasanya dicicipi dulu enggak? Pak, dari dahar napa? Nggih. Jangan bening. Tapi jangan bening ket esuk nggih. Dicicipi disit, wek wis wayu. Betul enggak? Ternyata mau disendok itu sudah disendok, kuahnya sudah keler. Napa, Bu? Keler. Kira-kira dimakan atau dibuang? Buang. Jika seseorang dalam urusan makanan yang paling tidak membahayakan perutnya beberapa waktu, atau mungkin resiko terberatnya bisa menimbulkan keracunan parah misalkan, dan atau kematian, itu adalah bahaya di dunia. Tapi jika seseorang tidak memperdulikan tentang bahaya syirik, kebinasaan baginya dunia dan akhirat. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, syirik adalah termasuk dosa besar yang paling besar. Seperti halnya yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi akbaril kabair?" Apa kata beliau? Maukah aku tunjukkan, aku beritahukan kepada kalian tentang sebesar-besarnya dosa besar? Apa, Pak? Sebesar-besarnya dosa? Dosa besar banyak ini. Ada yang paling besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengulangnya sampai 3 kali. Mau nggak aku beritahukan kalian tentang sebesar-besarnya dosa besar? Sampai 3 kali. Lalu para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentu saja kami mau, wahai Rasulullah. Qala, lalu Nabi mengatakan, al-isyraku billah. Yang pertama, dosa yang paling besar dari yang besar. Kenapa? Menyekutukan Allah. Nabi menyebut yang pertama, menyekutukan Allah. Maka saudara kaum muslimin dan keluarga wajib mempelajari tentang tauhid yang benar dan memahami bahaya-bahaya kesyirikan dan contoh-contohnya. Sebab begitu banyak orang-orang yang menganggap dirinya mengakui bahwa Allah satu-satunya pencipta. Namun pada kenyataannya masih banyak yang berdoa, memohon atau beristighatsah ya kepada selain Allah.
Seperti contoh, dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan dan memberi rizki kepadanya. Tapi pada kenyataannya dia masih percaya kepada seonggok batu yang diikat kain, yang oleh masyarakat sekitar dikeramatkan, lalu diberitakan kepada halayak, siapa yang duduk membelakangi batu tersebut, lalu tangannya dilingkarkan kepada batu, lalu bisa nyentuh. Kenapa Pak? Ini batu, jenengan begini, nah gini. Konon, semua hajat panjenengan akan dilancarkan. Masya Allah. Yang datang ke sana siapa? Orang Muslim. Yang datang ke sana siapa? Orang yang sholat. Orang yang datang ke sana siapa? Yang mengakui Allah sebagai Rabb-nya. Tetapi dalam berharap, dia masih percaya kepada seonggok batu. Maka mereka itu telah memiliki tauhid rububiyah, tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah, asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan syirik ini betul-betul bahaya, Pak. Ya. Bukan sekedar datang ke dukun, bukan. Ya, bukan sekedar datang ke dukun, bukan. Tapi keyakinan seseorang tentang sesuatu apakah bisa mendatangkan madharat atau manfaat, itu juga bisa mempengaruhi apakah dia berbuat syirik atau tidak. Ya. Atau kepada sebuah makam keramat, atau tempat di mana seorang tokoh di masa lalu mereka pernah berdiam diri di sana untuk apa istilahnya, bertafakur kepada Allah. Lalu orang-orang datang ke sana mengkeramatkannya dengan menggunakan istilah petilasan. Lalu orang-orang berduyun-duyun di sana sebagai sebuah tempat petilasan. Lalu mereka bermalam-malam di sana, beruzlah ya, berdiam diri di sana menyendiri untuk mencari kesuksesan. Dari mana asalnya? Karena kami sendiri pun pernah menyaksikan begitu banyak orang-orang, laki-laki, perempuan, bahkan bukan hanya orang muda, anak orang tua juga. Jauh mendaki sebuah bukit, di sana ada petilasan syekh siapa, lalu mereka bermalam di sana. Tidak ada sesuatu yang mereka harapkan kecuali ada sesuatu yang ingin supaya usaha atau agak segala macam apa yang mereka harapkan itu terkabul. Apakah syariat Islam mengajarkan seperti itu? Tidak. Datang saja ke masjid, ambil wudhu, masuk rumah, masuk kamar, bermunajat kepada Allah, bangun, kemudian ia berwudhu, menyucikan diri, lalu ia menghadap kepada Allah, sampaikan permohonan kepada Allah. Itu tauhid yang benar. Ya. Yang pertama dosa yang paling besar. Yang kedua, wa uququl walidain, durhaka kepada orang tua nih. Nabi menyebutkan durhaka kepada orang tua itu adalah sebesar-besarnya dosa yang besar. Jangan nyepelekan, Pak. Bahkan bagi seorang anak laki-laki, entah belum menikah atau sudah menikah, maka panjenengan yang laki-laki, jiwa raga harta milik ibundanya, milik orang tuanya. Makanya tidak boleh bakhil, medit, kucir, kumet, jelek kutek, kuburannya sesek, maring ibune. Dan istri dari laki-laki ini pun tidak boleh menghalang-halangi suaminya untuk memberikan apapun kepada ibundanya. Bisa difahami, Ibu? Yang perempuan, karena panjenengan sendiri pun jadi ibu nanti. Ya. Adapun perempuan tetap berbakti kepada kedua orang tua, tetap. Dan tidak boleh durhaka kepada mereka. Selama mereka terlahir ke muka bumi, sampai mereka dinikahkan dan dilimpahkan kewenangan kebaktiannya kepada suaminya. Maka setelah dibayar mahar, diijab kabulkan, lalu diterima, maka seorang wanita setelah menikah dan dipinang oleh seorang laki-laki, dia dibawa kebaktiannya panjenengan 100% kepada siapa? Suami. Dan orang tua, mohon maaf,
ikhlas melepaskan anak putrinya. Bisa difahami ibu-ibu? Ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, yang ketiga. Mohon maaf. Wa jalasa, dan kemudian Nabi duduk bersandar, wa kana, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqian, menegakkan duduknya, faqala, sembari berkata, ala, ketahuilah, wa qaula zur. Yang ketiga, beliau mengatakan wa qaula zur. Dosa besar yang paling besar yang ketiga adalah berkata dusta. Apa, Bu? Pak? Berkata dusta. Disebutkan oleh Nabi termasuk akbaril kabair. Termasuk dosa yang sebesar-besarnya dosa besar. Qala famazala yukarriruha. Diriwayatkan dalam hadis ini, famazala yukarriruha. Nabi SAW mengulang-ulang nasihatnya tersebut berkali-kali. Hatta qulna, sampai kami mengatakan laitahu sakata. Berharap Nabi diam. Loh, wis diulang-ulang terus ya. Kepinginnya para sahabat, sampun, sampun. Ini menunjukkan apa? Nabi mengulang-ulang kalimatnya tersebut menunjukkan bahwa apa yang Nabi sampaikan ini bukan perkara yang remeh. Tapi kadang-kala kita meremehkan. Perbuatan syirik, durhaka sama orang tua, dan berkata dusta, kita meremehkan. Ya, padahal ini termasuk dosa yang sangat besar. Kita kembali lagi ke perbuatan syirik, ya. Karena kita kajiannya sedang membahas apa, Pak? Tentang bahaya kesyirikan. Maka bahaya kesyirikan berikutnya, dengan melihat bahwa kesyirikan itu adalah perbuatan yang sangat besar, bahaya berikutnya adalah Allah dan Rasul-Nya akan berlepas diri darinya. Apa, Pak? Allah dan Rasul-Nya akan berlepas diri darinya. Maka jika Allah dan Rasul-Nya berlepas diri, kita sebagai hamba Allah dan umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ikut mereka. Tidak boleh seorang Muslim memiliki loyalitas, hubungan erat dengan siapa? Orang-orang yang berbuat syirik dan orang-orang yang berbuat kufur. Tapi kenyataannya banyak orang Muslim, aku Muslim tapi berloyalitas kepada mereka, orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Mereka dekat sekali, bahkan mengangkat mereka sebagai pemimpinnya. Sedangkan mereka sebagai saudara Muslim sangat jahat. Kejahatan diawali dari lisan mereka. Menyakiti dengan lisan, menyakiti perasaan mereka, bersuudzon, berprasangka buruk, tajasus, memata-matai orang Muslim. Tapi kalau sama orang kafir dan orang musyrik gimana? Ya loyalitas. Padahal Allah berlepas tangan. Nabi SAW berlepas tangan. Maksudnya apa? Allah murka, Allah benci kepada mereka. Maka siapa yang dibenci oleh Allah, kita sebagai hamba Allah wajib membencinya, Pak. Dan apa yang dicintai oleh Allah, wajib mencintainya. Apa susahnya sih, Pak? Bayangkan saja, seandainya Bapak punya istri yang sangat dicintai. Kira-kira gimana, Pak? Berusaha menyenangi apa yang disenangi istri enggak? Membahagiakannya. Kalau panjenengan saja sangat menjaga hati perasaan pasangan atau menjaga perasaan orang tua yang kita cintai, kenapa kita tidak menjaga hak-haknya Allah? Ya, ini yang perlu kita garis bawahi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah, ya. Surat At-Taubah ayat 3. Nanti dicek. Surat apa? At-Taubah ayat 3. Bukan hanya dicek ya, ditulis dulu. Karena nggak mungkin bisa ngecek kalau nggak ditulis. Mau ngecek, anu ora ditulis, kasih miki apa ya, akhirnya ora bisa ngecek. Tulis dulu supaya bisa ngecek. Surah At-Taubah ayat berapa? Kalau ada punya aplikasi Al-Qur'annya ya langsung dibuka saja. Ya, lalu dikunci atau di copy ya untuk disimpan sebagai materi pengajian. Ya, dalilnya yang pertama apa? Surat At-Taubah ayat berapa? Ayat 3. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa dzanu minallahi wa rasulih ila an-nasi yaumal hajjil akbar." Dan ingatlah ketika Allah memaklumkan dan Rasulnya kepada manusia pada haji akbar. Haji akbar.
Para ulama berbeda pendapat apa ini maksud haji akbar. Yang pertama, diantaranya berpendapat adalah hari Nahar. Ya, hari Nahar, yakni hari penyembelihan. Yang kedua, yakni hari Arafah. Ketika kaum muslimin berwukuf ketika haji di Arafah. Ya. Apa yang dimaklumkan? Annallaha, perhatikan, bahwasanya Allah bariun, berlepas diri, minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, wa rasuluh, dan rasulnya juga berlepas diri. Maksudnya apa? Bahwasanya Allah dan rasulnya berlepas diri dari kaum musyrikin. Berlepas diri. Ya, tidak usah ngurus, Pak. Maksudnya apa? Timbulkan kita punya kebencian kepada mereka dan amalan mereka. Tidak boleh kita mengamini perbuatan kufur dan perbuatan syirik mereka. Tidak boleh, Pak. Loh, Pak, tapi kan kita harus toleransi. Nah, kita harus dudukkan pengertian toleransi yang benar. Apa sih toleransi menurut bahasa? Kenapa, Pak? Toleransi ini apa? Ini pagi-pagi jangan kemutan telur asin, ya. Susunan hurufnya hampir sama soalnya. Toleransi apa telur asin? Toleransi apa? Membiarkan. Coba sih cek. Membiarkan. Toleransi itu membiarkan orang lain melakukan apa yang dia yakini, apa yang dia sukai. Membiarkan saja. Sudah selesai, Pak. Tidak ada satupun contoh yang dilakukan oleh Nabi yang dimaksud toleransi itu adalah turut serta dalam perayaan ibadah mereka. Menyampaikan selamat atas perayaan hari besar mereka. Tidak ada. Apakah Nabi bergaul dengan orang Yahudi dan Nasrani? Iya. Apakah ada riwayat Nabi melakukan itu? Tidak ada. Para sahabat, boten-boten. Tapi orang-orang zaman sekarang gimana? Khawatir, takut. Tidak boleh. Orang muslim harus punya identitas. Kenapa Anda punya keyakinan seperti ini dan kenapa mereka tidak boleh punya keyakinan seperti itu? Harus punya prinsip. Tapi urusan dalam bermuamalah, jual beli, silahkan bergaul dengan baik. Tolong menolong, ya kan, saling menolong. Kalau mereka membutuhkan kelaparan, kita wajib bantu. Tapi dalam urusan ibadah, nafsi-nafsi lah bahasa kita. Dewek, monggo. Kita jangan ganggu mereka, mereka nggak ganggu kita, sudah selesai. Temen telur asin, toleransi. Gitu, Pak. Tidak boleh. Karena takut hubungan kita jadi buruk, akhirnya kita selamat hari bla 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 bla. Semoga bahagia Tuhan bla 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 bla. Betul nggak? Bahasa kita itu pakai bahasa Inggris disingkat GBU, apa itu? Hah? Misalkan gitu ya. Dan itu sebagian tokoh bahkan ulama itu membolehkan. Dari mana asalnya? Apakah mereka tidak takut mengetahui bahwa Allah dan Rasulnya berlepas diri dari mereka dan membencinya, tapi kita malah menyukai apa yang dibenci oleh Allah? Aneh. Dan ketahuilah bapak-bapak ibu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik pun, ketika mereka mendakwahkan kekufuran dan kesyirikan mereka, saya tanya Pak, mereka orang kafir dan orang musyrik itu menyerukan kesyirikan dan kekufuran mereka kepada kita apa tidak? Ngajak nggak kita? Ngajak kepada kita? Ngajak, Pak, supaya kufur dengan mereka, supaya syirik dengan mereka. Pertanyaannya, ketika kita sudah diajak mereka menjadi kufur, menjadi syirik, pertanyaannya, apakah mereka akan berloyalitas kepada kita? Tidak, Pak. Demi Allah, mereka tidak akan berloyalitas kepada kita sampai hari kiamat. Bahkan iblis pun tidak akan berloyalitas lagi. Dan iblis akan mengatakan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Ya, penduduk neraka, Allah menjanjikan kalian dengan janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku dulu juga menjanjikan kepada kalian, tapi aku mengingkari. Apa kata iblis? In anda'autukum. Sesungguhnya aku itu hanya mengajak kalian. Ngajak-ngajak kalian, ayo kufur, ayo berbuat syirik. Sama kan dengan mereka, para walinya, dukun-dukun, orang-orang kafir juga mendakwahkan kekufuran mereka. Supaya kita keluar dari agama ini, ikut kepada agama mereka. Ya. Dan iblis itu juga menjadi sponsor tunggal, apa utama ya. Dan ketika mereka sudah gabung di satu tempat di neraka,
Apa kata iblis? Aku mbiyen kan kurang ngajak kok. Salah siapa gelem. Sekarang iblis mengatakan apa? Dikala nanti di hari kiamat, iblis mengatakan, "Ma ana bimusrihikum." Ini kalimat berlepas dirinya iblis dan kawanannya. Aku siki ora bisa nolong kok. Wa ma antum bimusrihi. Kamu juga nggak bisa nolong nyong. Udah berlepas diri. Madai apa orang gue? Ngajak-ngajak lebung neraka siki malah angkat tangan kepriwe ya. Maka mulai dari sekarang kita pun berlepas diri dari mereka. Wong itu kekufuran kok. Ya, kekufuran, Pak. Dan ini juga dikatakan oleh ayahanda kita Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya. Beliau Nabi Ibrahim yang mulia pernah dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mumtahanah. Surah apa, Pak? Al-Mumtahanah ayat 4. Nanti Bapak-bapak buka. Qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim. Sungguh ada teladan yang baik dari diri Ibrahim. Walladzina ma'ah, dan orang-orang yang bersama Nabi Ibrahim. Idz qalu liqaumihim, manakala mereka Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya mengatakan kepada kaumnya. Ini Ibrahim yang mengatakan, "Inna, sesungguhnya kami, bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa saja yang kamu sembah dari selain Allah. Kafarna bikum, kami mengkufuri, mengingkari perbuatan kalian." Enggak boleh, Pak. Kita membiarkan kekufuran mereka. Ya surah apa-apa. Itu salah. Ya. Jenengan salah nyembah niku salah, Pak. Kayak gitu kok bisa disembah, kayak gitu kok bisa dimintai permohonan, kayak begini kok begini, dan seterusnya ya. Ibrahim alaihissalam mengatakan kafarna bikum. Ya, kami mengingkari perbuatan kalian. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah muncul di antara kami dan di antara kalian al-adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Jadi Ibrahim memproklamirkan, kami dengan kalian orang kafir, orang musyrik, kita itu bermusuhan, berseberangan, Pak. Ya, tapi kebencian ini bukan berarti menghilangkan hak-hak manusia. Perhatikan ya. Kebencian kepada orang kafir dan orang musyrik karena Allah yang membenci mereka, membenci kekufuran dan kesyirikan mereka. Dan Ibrahim alaihissalam menyatakan dan memproklamirkan, sudah nampak di antara kami dan kalian kebencian dan permusuhan abada, selama-lamanya, hatta tu'minu, sebelum kalian beriman. Oh, no, selawasi kita bermusuhan, kecuali kalian beriman, kita saudara. Bisa dipahami, Pak? Kenapa, Pak? Tadi mereka juga akan berlepas diri ketika mereka mengajak kita. Pangapurane ya, aku ngajak kok. Dan orang-orang yang diajak apa, Pak? Gigit jari, menyesal setengah mati. Bahkan melaknat siapa? Yang diajak, melaknat siapa? Yang ngajak. Nggak ngaruh, Pak. Mau laknat-laknatan nggak ngaruh. Sudah sama-sama menyesal di sana. Makanya permusuhan dan kebencian kita harus dimunculkan bagi seorang muslim. Karena apa yang kita benci itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala yang bencinya. Tapi ingat, hak-hak manusia tidak boleh dilanggar. Tetap ketika kita bertemu urusan jual beli, silakan. Tidak boleh curang kepada mereka. Ketika mereka membutuhkan bantuan, rumahnya roboh, kena longsor, kita wajib bantu mereka. Bisa difahami nggih, Pak? Ketika anak mereka sakit, gak ada biaya, kita bantu mereka. Ya, ketika mereka berpapasan dengan kita berikan senyuman kepada mereka yang terbaik. Kita sapa mereka, tapi dalam urusan keyakinan saya dan Anda berseberangan. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Oke, beda. Jangan kemudian ikut-ikutan. Ya, saya punya temannya banyak non-muslim, Pak. Saya ucapkan selamat hari raya mereka. Gimana? Gak usah. Ya, gak usah. Bagaimana seseorang mengucapkan selamat kepada mereka, sedangkan Allah saja memurkai mereka? Betul, Pak? Ya, lanjut. Hatta tu'minu billahi wahda, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Illa qaula Ibrahim li abihi,
kecuali perkataan Ibrahim kepada ayahnya. Yang perkataan para ulama menjelaskan bahwa doanya Nabi Ibrahim ini tidak boleh ditiru. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan apa? La astaghfiranna laka wa ma amliku laka minallahi min syai'. Saya pasti akan memintakan ampun untukmu kepada Allah. Wa ma amliku laka minallahi min syai'. Dan aku tidak punya kuasa, ya, tidak punya kuasa sedikit pun dari sisi Allah, tidak punya kuasa. Lah, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Ibrahim saat itu akan mendoakan ayahandanya untuk diampun. Dan inilah sesuatu yang tidak boleh diikuti. Boleh tidak, Pak? Memohonkan ampun kepada orang kafir dan orang musyrik. Boleh tidak? Kalau mereka sudah mati. Boleh tidak? Hah? Ada seorang anak, dia mu'alaf. Orang tuanya kafir, lalu mati. Dia tanya, Pak Ustadz, boleh enggak saya mendoakan bapak saya yang mati dalam keadaan kafir? Jawabannya? Hah? Jawabannya apa? Tidak boleh. Tidak boleh. Loh, kok tidak boleh? Kan saya itu orang tua saya, Pak. Betul. Boro-boro orang tua jenengan. Wong paman Nabi saja, Abu Thalib. Betul? Mati dalam keadaan kafir. Apakah ada riwayat Nabi Muhammad mendoakan ampunan untuk pamannya ini? Ada enggak? Tidak ada, Pak. Karena Allah sudah melaknat mereka, orang-orang kafir dan orang musyrik. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, di neraka jahannam, khalidina fiha, selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk makhluk. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Ya. Lalu bagaimana, Pak? Kalau seandainya mereka masih hidup, doakan mereka orang kafir yang masih hidup supaya mereka dapat hidayah. Karena kebutuhan mereka yang paling besar bukan sehat, bukan rezeki lancar, bukan selamat, bukan. Makanya gak usah ngucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada orang kafir. Yang dibutuhkan mereka adalah at-taufiq, hidayah. Bisa dipahami, ya? Dan Nabi SAW mendoakan mereka. Sebagiannya beriman, sebagiannya tidak. Umar bin Khattab beriman, paman Nabi yang lain tidak. Itu, Pak. Tapi Nabi mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Ya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, Al-Hasyr ayat 16. Surat apa? Al-Hasyr ayat 16. Mengapa seseorang wajib berlepas diri kepada orang kafir dan orang musyrik? Karena mereka juga berlepas diri kepada kita. Kamatsalis syaiton. Allah menerangkan tentang ajakannya orang-orang munafik. Orang munafik itu juga menyeru kepada kemunafikan. Ya. Kamatsalis syaiton, seruan orang munafik seperti seruan syaitan. Idz qala lil insan, ketika mereka berkata kepada halayak manusia, ukfur, jadilah kamu orang kafir. Jadi mereka mengajak, Pak, untuk apa? Jadi orang kafir. Falamma kafara, maka ketika orang yang diajak itu jadi orang kafir, qala, maka orang-orang munafik mengatakan, ini bari umingka, pangapurane, saya berlepas diri dari kamu. Ini akhafullah rabbal alamin, sesungguhnya aku takut kepada Rabb semesta alam. Mereka juga orang-orang munafik punya rasa takut kepada Allah. Dan mereka berlepas diri, nggak bisa nolong, Pak. Kalau mereka saja sudah mendakwahkan kepada kekufuran, ukfur, jadilah kamu orang kafir. Ukfur, jadi orang kafir saja. Murtad, jadi orang, jangan di Islam, keluar dari Islam saja. Maka ketika usaha mereka berhasil, ikut mereka, nanti di akhirat mereka akan mengatakan apa? Ini bari minka, saya berlepas diri darimu. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Orang muslim itu orang yang punya prinsip, ya, tidak abu-abu. Orang yang berserah diri kepada Allah dari zaman ini, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan nabi-nabi sebelumnya, mereka punya prinsip iman atau kafir. Ya, jelas? Ya, semua nabi mendakwahkan itu. Tidak ada yang tidak. Semua nabi mendakwahkan untuk menyembah Allah saja, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka sesungguhnya kita bergantung dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keluarga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari bahaya perbuatan syirik. Allah taala alam bisawab. Ada yang ingin ditanyakan di sana? Iya, monggo. Waalaikumsalam. Satu dulu ya, biar nggak lupa. Baik, satu dulu. Semua hal selain Allah, jika kita bergantung dan berharap kepadanya, bisa mendatangkan manfaat dan madarat semuanya. Itu bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Bisa. Makanya orang modern sekarang mengatakan ini setan kepeng. Jika seseorang tergantung dengan ini, dan ini bisa mendatangkan madarat dan manfaat, ya, maka itu juga bisa kita berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya sih kehidupan kita sekarang dengan di zaman Nabi? Tidak ada HP kok. Betul apa tidak, Pak? Hah? Betul? Iya. Kita hanya tergantungan saja. Padahal kita tidak perlu seperti itu. Coba, Bapak-bapak, coba. Kita coba seminggu orang HP-an. Kayaknya mati garing nang kamar. Betul nggih? Itu Pak permasalahannya. Padahal itu nggak masalah. Justru ketika kita nggak sholat lah itu jadi masalah. Maka ketika seseorang nggak bawa keris atau nggak bawa jimat atau nggak bawa HP, kenapa itu tidak dihukumi sama ketika orang nggak bawa HP dan nggak bawa keris misalkan? Sama bisa saja. Itu hanya saja yang membedakan karena secara empirik HP itu bukan masalah saya ketergantungan dengan nasib saya dengan HP-nya, Pak, bukan. Tapi dengan file-file dan hal-hal yang digunakan untuk komunikasi, teknologi, dan seterusnya, karena itu yang penting, Pak. Itu beda. Karena keris nggak bisa dibuktikan secara empirik. Betul apa tidak? Hah? Beda apa tidak, Pak? Saya membutuhkan HP ini bukan masalah saya mengibadahi HP. Tapi karena saya di sana ada data-data penting dan untuk komunikasi. Itu saja. Maka itu tidak disebut syirik. Bisa dipahami? Tapi kalau mohon maaf ya, jimat, gelang, cincin, kalung, benda yang disimpan di sabuk, atau bahkan ditanam di bawah kulit, namanya apa? Susuk. Kalau di atas kepala, susuk konde. Ya, itu tidak masuk dalam pembahasan. Tapi benda-benda ini kan tidak ada sangkut pautnya dengan secara empirik ya, secara ilmiah bahwa ini bisa bermanfaat, ini bisa madarat. Hanya persangkaan. Hanya nek orang gawa benda kayaknya orang mantep kok. Loh karena orang pede, kenapa sih nyuk itu nang seorang orang pinter kon gawa ki terus jerene daganganku laris, makanya tegawa bae sih. Ternyata betul. Lah ini Pak, yang beda. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau HP kan mohon maaf karena dia untuk dagang. Nek nyong ora karo HP ki nyong ora bisa online ya kan gitu ya. Misalkan itu urusannya beda. Ya. Tapi bisa berpotensi ini kita ibadahi karena kita lebih takut kalau ini nggak ada daripada Allah yang nggak ada. Itu Pak. Coba sih kita sehari dulu lah nggak HP-an tapi kita ngibadah gitu. Maksudnya ibadah itu ya lebih baik baca Quran, zikir, sholat, dan bercengkrama dengan istri. Coba Bapak, saya jujur, ibu-ibu, bapak-bapak di rumah itu lebih sering bercengkrama dengan HP atau dengan ibu? HP. Apa orang cemburu?
Sing delus-elus ditunjuk-tunjuk HP, tapi ibu-ibu nggak pernah dipegang-pegang, nggak pernah ditunjuk-tunjuk ya. Ini, Masya Allah. Betul nggak? Iya kan? Padahal bercandanya seorang suami dengan istri, ya kan? Melayu-melayu, oyok-oyokan, guyonan, glowehan, gendong-gendongan, ciwit-ciwitan misalkan ya. Orang ciwit beneran, ya. Ludik-ludikan terus cekakak-cekikik. Bukankah itu adalah permainan yang tidak ada kehinaan dan tidak ada kerugian? Itu pahala, Pak. Tapi kadang-kadang Bapak malahan lebih seneng gelewean karo HP. Guyu deh. Guyu deh cekakak-cekikik, Pak. Iya. Nih, ini bisa menimbulkan kita itu berpaling dari Allah. Dan bisa disamakan dengan ketika seseorang bawa jimat. Tinggal batasannya seperti apa. Kalau sekedar dia takut nggak bawa HP karena takut nanti ada data-data yang tidak bisa kita ambil karena kebutuhan untuk kerja, kantor, itu tidak masalah, Pak. Tidak masalah. Seperti halnya seseorang petani juga tergantung kepada cangkul. Betul nggak? Nah, maka cangkul itu tidak menjadi kesyirikan ya. Kita membawa cangkul itu bukan kesyirikan. Saya tergantung kepada cangkul. Ya karena secara empirik itu digunakan untuk kerja. Tapi kalau mohon maaf, jimat itu kan nggak ada keterkaitannya. Dia hanya bawa, kalau dia bawa dia semakin pede dan jauh dari malapetaka. Kan nggak ada hubungannya, Pak. Yang ada hubungannya juga pakai sunblock. Dia bawa sunblock karena dia takut kena bahaya ultraviolet ya, apa? Ultraviolet, nah gitu ya. Men ora ireng. Misalkan itu loh. Tapi kalau cuma bawa sunblock tapi cuma dibawa dikantongi, kalau saya bawa ini, Pak, sinar matahari takut sama saya. Itu. Padahal dia tidak pakai di kulit. Nah, itu bisa menimbulkan kesyirikan. Ada lagi yang kedua? Monggo. Tidak usah. Itu kan budayanya orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh, niru-niru mereka, ya panjenengan sama dengan mereka. Ya. Kalau saya jadi, mohon maaf ya, saya jadi Bupati Purbalingga. Kan sudah saya, Hanif sih saya. Cuma nama panjangnya beda ya. Sama nasib ekonominya beda. Betul. Nah, ketika seseorang menjadi pejabat, bukan untuk menghormati mereka. Akhirnya dia memaksakan diri mengucapkan salam semua agama. Tidak perlu. Seorang pemimpin harus menegaskan, saya seorang muslim. Tapi Anda yang dalam kepemimpinan saya jamin panjenengan akan baik-baik saja hidupnya. Lebih penting mana, Pak? Mengucapkan salam dermemel menurut agama mereka, tapi mereka yang beragama beda-beda di bawah kepemimpinan saya menderita, Pak. Pilih mana? Pemimpin itu ngayomi semuanya baik, ya, adil kepada semua agama yang ada. Tapi identitas seorang muslim tetap ditunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya selaku Bupati Purbalingga mengucapkan syukur kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah rawuh di sini. Bapak Fulan, ya agama ini, agama itu disapa. Dan kita akan membangun negeri kita dengan sebaik-baiknya. Panjenengan ada masalah apa datang ke kami, ya masalah tempat ibadah silakan datang ke kami akan memberikan fasilitas. Saya sebagai pemimpin, boleh enggak? Tapi identitas saya sebagai seorang muslim wajib ditegakkan. Tidak usah ikut-ikutan. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Nanti kalau agamanya di sini 10, itu waktu pidato 30 menit habis untuk mengucap salam 15 menit. Nanti ditutup lagi. Ada salam penutup nggak kira-kira? Mau panjang. Nggak usah. Ya, nggak usah. Walaupun dia sebagai seorang pejabat, sampaikan identitas dia sebagai seorang muslim, tapi ketika dia jadi pemimpin untuk semua agama, untuk semua masyarakat, dia harus komitmen untuk menaungi mereka, menjaga mereka, memakmurkan mereka. Tuh. Ya, tidak boleh bersebelah seberat. Berat sebelah ya. Ada 2 orang berkonflik, satu muslim, satu non muslim. Oh, ini saudara saya muslim.
Orang yang non-muslim saya singkirkan. Tidak boleh. Yang muslim nyolong, yang non-muslim dicolong. Ini yang dihukum yang muslim. Bahkan Nabi SAW menyatakan seandainya putriku saja Fatimah radhiyallahu taala mencuri, aku sendiri yang akan memotongnya. Putrinya Nabi, itu komitmen seorang pemimpin. Masya Allah. Bukan masalah hubungan darah atau hubungan agama, bukan. Tapi dalam hal kepemimpinan dia harus berkomitmen kepada Allah untuk menegakkan kebaikan di muka bumi ini. Allah Ta'ala mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.